Ya, baik teman-teman, kali ini kita membahas sebuah tutorial bagaimana cara untuk membuat time schedule. Di sini kita membahas dari awal ya, teman. Ya, kita langsung buka. Di sini ya merupakan sebuah pekerjaan rehabilitasi sebuah sekolah. Di sini saya sengaja memunculkan ada beberapa item pekerjaan ya. Ya, tampilannya seperti ini. Bisa kita lihat ini agak panjang ke sini. Di sini saya sengaja ya sajikan bagaimana cara membuat time schedule-nya apabila terdapat beberapa item pekerjaan. Di mana pekerjaan ini sebetulnya bisa dikerjakan secara bersamaan, namun perlu perhitungan khusus ya, nanti kita bahas. Kita membackup terlebih dahulu datanya supaya kita bisa mengedit atau menghapus. Nah, di sini kita sederhanakan dulu ya. Kita langsung delete saja. Mengapa kita langsung delete, tidak di hide saja? Karena nanti pada saat kita menjumlahkan secara keseluruhan, nah itu sudah tidak terhitung lagi. Beda dengan apabila kita hide, itu masih terhitung nilainya. Kita langsung hapus saja semua. Ya, delete. Kita percepat saja ya. Kita atur dulu supaya lebih teratur kelihatan. Ya, ketika selesai dihapus, maka kita langsung menghubungkan dengan jumlah nilai sebelum kita copy tadi. Kita langsung terhubung saja. Ini kenapa kita tidak copy manual, supaya apabila ada perubahan data nantinya itu dengan otomatis langsung berubah.
nilai yang didapat di sini harus sama dengan nilai yang sebelum di copy. Ini sebagai salah satu kontrol. Mengapa ini perlu ya? Supaya untuk mengetahui apabila ada kesalahan. Jadi kita harus ada titik kontrol. Jadi tidak sama ya teman-teman. Jadi pasti di sini ada kesalahan. Kita cari dulu, kita periksa satu persatu di mana letak kesalahan. Kita ulangi dari awal. Sudah betul ini. Rangka atang biasa betul. Mekanikal, elektrikal. Berarti ada yang terlampau. Ini sudah betul juga. Begini ya cara untuk cari kesalahan. Apabila ada nilai yang tidak sinkron, berarti salah satunya ada yang salah. Kita periksa lagi. Jadi sebelum kita melangkah terlalu jauh, ini kita hapuskan dulu. Jangan sampai kita sudah melangkah terlalu jauh. Jangan sampai kita sudah melangkah terlalu jauh, tapi kesalahannya ada di awal, sehingga nanti kita bingung ini kesalahannya dari mana. Kalau ada kontrol seperti ini, itu kita bisa langsung mengetahui. Di sini sepertinya nomor urut kelima tidak kita kasih masuk. Kerjaan lantai dan dinding keramik ya lumayan, nilai 32 juta. Nah, hasil yang kita dapatkan kita cocokkan lagi. Nah, masih belum sama ya teman-teman. Berarti masih ada kesalahan-kesalahan pada saat kita menginput. Ini sering sekali kita temukan pada pekerjaan. Nah, ini kesalahannya. Harusnya di sini 1,5 juta. Ya. Kita lagi ya sama ya. Berarti kita bisa melangkah ke langkah berikutnya. Kita copy saja format kolomnya.
aja bodoh. Kita kunci saja supaya ini tetap di kolom itu. Nah, kita ini juga perlu kita kontrol ya, hasilnya ini harus 100. Nah, di sini kita asumsikan pekerjaan rehab sekolah ini kita 5 bulan saja, 3 bulan ya, 3 bulan saja, karena hanya ruang kelas belajar ya sama selasar dan renase. Saya kira ini cukup cepat kita selesaikan. Kita setting 3 bulan saja. Kita bagi saja. Asumsi per bulannya itu ada 4 minggu. Sini ada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Begitu juga dengan minggunya, minggu pertama, minggu kedua, sampai dengan minggu ke-12. Ya, kembali kita perbaiki dulu tampilannya supaya melihatnya itu tidak terlalu ribet ya. Kita berusaha supaya sesimpel mungkin kita bikin. Sebetulnya tips video ini sangat penting ya untuk kita kuasai, karena di dalam penyusunan laporan itu kita harus mengacu di bobot pekerjaan di sini. Apabila kita ingin menyusun laporan mingguan, bulanan, ini kita harus kuasai dulu. Bobotnya dari mana, pekerjaannya apa saja, ini harus kita ketahui. Apabila kita alokasinya di lapangan ya barangkali kita bisa lihat, tapi ketika posisi kita ada di kantor dengan informasi dari pengawas lapangan yang kita terima lewat dokumentasi yang dia kirimkan, itu kurang lebihnya harus kita tahu ini volumenya dari mana dan bobotnya berapa. Nah, itulah pentingnya saya bilang dari awal, sebuah backupan volume data itu harus dipersiapkan sebelum pekerjaan dimulai, supaya nanti kalau pekerjaan sudah selesai itu gampang kita memberikan sebuah volume yang pasti yang sudah kita hitung dari awal. Dan di sini kita kasih tanda dulu ya. Dan 0 ya. Apabila nilainya lebih dari 0, maka nanti
kolomnya akan berwarna orange ya, kita kasih warna orange saja. Kita aplikkan, kita tes dulu ya, sudah bekerja. Pekerjaan pendahuluan ya, pekerjaan pendahuluan. Pekerjaan pendahuluan, kita lihat backupan data kita itu ada pembongkaran ini memerlukan waktu ya. Kita kira-kira butuh sekitar 3 minggu pembongkaran dan pembersihan. Selanjutnya pekerjaan tanah dan fondasi. Pekerjaan tanah dan fondasi itu penggalian pasir urut. Fondasinya ya, fondasi termasuk. Kita ambil 2 minggu saja ya. Kira-kira di minggu terakhir pas pekerjaan pendahuluan itu kita sudah bisa mengerjakan fondasi, galian fondasi ya, sekaligus fondasi. Karena kalau di minggu kedua kita mulai itu barangkali hasil bongkarannya itu sudah masih bertumpuk di lokasi pekerjaan sehingga menyulitkan untuk bekerja. Selanjutnya pekerjaan struktur beton. Nah, ini juga memerlukan banyak waktu ya teman-teman. Beton ini sangat mayor. Sini kita bisa mulai di minggu kedua setelah pekerjaan fondasi ya. Jadi kita urutkan seperti ini ya teman-teman. Ini kira-kira 5 minggu ya, 4 minggu saja. Kita kasih 4 minggu saja ya, 1 bulan berarti. Ini minggu ke-7. Kemudian pekerjaan dinding plesteran. Pekerjaan dinding ini termasuk pekerjaan finishing ya, cat kayu besi. Jadi ini sampai terakhir ya, harusnya sampai minggu terakhir karena termasuk pekerjaan finishing. Ini bisa kita mulai pada minggu kedua pekerjaan struktur beton ya. 1 minggu berjalan fondasi, kemudian slope-nya sudah jadi. Di minggu kedua kita sudah bisa memasang dindingnya. Kita kasih sampai terakhir ya, karena terdapat pekerjaan finishing di situ. Ya, selanjutnya pekerjaan lantai dan keramik. Pekerjaan lantai ini setelah pekerjaan struktur tanah dan fondasi ya, berhubungan dengan struktur tanah fondasi, kemudian di atasnya itu lantai.
Ini 1 bulan saya kira cukup. Selanjutnya pekerjaan pusing ya. Pekerjaan pusing ini harusnya bersamaan dengan pekerjaan dinding ya. Mungkin minggu kedua pekerjaan dinding kita sudah bisa memulai ya. Minggu kedua, minggu ketiga lah ya. Minggu ketiga kita sudah bisa memulai pekerjaan pusing. Saya kira 3 minggu itu sudah cukup ya, tergantung dari pekerjaan dinding sebetulnya. Kalau pekerjaan dinding cepat selesai sampai di level pusing itu, maka pekerjaan pusing juga cepat selesai. Begitu juga dengan penggantung. Selanjutnya pekerjaan rangka atap dan atapnya. Pekerjaan rangka atap ini bisa dilakukan setelah pekerjaan beton. Setelah kolom dan rimbanya sudah jadi, maka pekerjaan atap ini sudah bisa juga kita kerjakan. Kita lihat pekerjaan betonnya begitu. Kita bisa memulai di minggu ke-8. Oh, 3 minggu ya, saya kira cukup. Nah, sekarang kan kebanyakan pakai atap baja ringan ya, jadi pemasangannya tuh tidak terlalu membutuhkan. Kemudian plafon ini bisa kita kerjakan pada minggu kedua pekerjaan atap. Jadi bagian yang sudah dipasang atap itu sudah bisa langsung kita pasang rangka plafon. Kan kita ambil 3 bulan, waktunya memang agak mepet-mepet ya. Kemudian elektrikal itu harusnya masuk lebih awal bersama dengan pekerjaan struktur beton ya, karena terkadang ada beberapa kabel yang masuk di struktur beton itu kita harus simpan, sehingga tenaga elektrikal ini harus masuk di minggu itu dan juga di minggu terakhir ya. Kita melangkah ke pembangunan lapangan upacara ya, sama dengan selasarnya. Nah, pada pekerjaan selasar ini kita bisa menyelesaikan, memulainya dari minggu pertama ya. Di minggu pertama sampai minggu kedua tadi, bekas dari pembongkaran itu masih menumpuk di area tersebut, sehingga lansiran alat untuk pekerjaan ini dan juga material itu sangat sulit dalam satu tempat, apalagi ini dalam lingkup sekolah. Itu lahan yang tersedia itu sangat sulit. Pekerjaan tanah dan fondasi ya, yang beri waktu 3 minggu saja ya, 3 ya. Dan minggu saya kira cukup hanya untuk meratakan tanahnya, kemudian kita paving di atas. Kemudian pekerjaan drainase ini kita mulai setelah pekerjaan selasar
Jalan Selasar itu berakhir, jadi minggu keempat. Nah, saya kira ini sudah bisa kita mulai. Ini tidak bisa bersamaan ya teman-teman, karena ya itu tadi persediaan yang lahan untuk pelaksanaan material itu perlu kita perhitungkan. Kalau pekerjaan seperti ini ya, kerjaan pendahuluan 1 minggu saya kira cukup. Kemudian pekerjaan pengadaan fondasi 2 minggu ya. Selanjutnya pekerjaan struktur beton setelah digali, kemudian kita mengerjakan pekerjaan struktur beton ya. 3 minggu saya kira ini juga sudah cukup ya. Ya, selanjutnya setelah selesai begini ya, jadi begitu ya. Kemudian ketiganya kita rata-ratakan setiap harinya, karena setiap hari itu petugas ketiga harus masuk, karena risiko kecelakaan yang ada di lapangan setiap hari itu kemungkinan ada, sehingga ketiga harus mendampingi setiap waktu, harus standby ya petugas ketiga. Nah, jadi begitu ya teman-teman, dalam mengatur sebuah time schedule ini kita harus berasumsi, berangan-angan di lokasi tersebut. Jika semua selesai, kita atur saja. Kita bikin di sini total. Kita atur di sini bobot rencana, akumulasi bobot rencana yang kita jumlahkan, kemudian bobot realisasi sudah kerjakan, kemudian akumulasi bobot realisasi ya jumlah keseluruhan. Kemudian deviasi ini sangat perlu kita perhitungkan nanti. Nah, kita perbaiki saja dulu teman-teman. Nah, di sini kita jumlahkan keseluruhan bobotnya yang ada di minggu pertama, minggu kedua, sampai dengan minggu ke-12 ya, sampai terakhir. Kemudian kita hitung akumulasinya. Akumulasi itu merupakan jumlah semua bobot. Terakhir itu harus 100 ya. Itu salah satu kontrol juga. Apabila nilainya kurang dari 100 atau lebih dari 100 itu kita harus memantau kembali kesalahannya di mana. Nah, ini kita kasih persen dulu ya.
kita setting saja di skala. Mengapa settingan skala ini penting ya? Karena biasanya sebuah time schedule itu merupakan lampiran yang harus disetujui semua pihak. Jadi otomatis kita print dalam satu lembar. Diusahakan itu bisa terbaca ya besarannya kan. Karena kadang-kadang kita mendapati time schedule hurufnya sangat kecil sehingga sulit untuk membaca. Kita usahakan saja nilainya lebih dari 70%, minimal 70. Kemudian kita insert ya seperti ini. Ini mengapa kadang-kadang kita sebut dengan kurva S, karena kurvanya ya sedikit menyerupai huruf S ya, merengkuh seperti huruf S. Nah, di sini belum rapat ya, kurvanya di bawah, sehingga kita harus dari angka 0 di awal akumulasi supaya garisnya itu terlihatnya dari awal. Kita ambil kolom sebelum ya, di kolom F. Nah, sudah terhubung di mana? Kita hapus saja semua. Ada no line. Sini no line. Kemudian ini kita timpa di angkanya. Ya, di sini kita harus memposisikan ya titik-titiknya itu pas di garis mingguannya supaya kelihatan grafiknya itu sesuai dengan bobot yang sudah kita atur tadi ya. Kita ceknya titiknya, ukurannya, juga warnanya kita ubah sesuai dengan warna yang kita inginkan.
kita save seperti ini ya teman-teman. Sebuah time schedule itu ya, apabila kita masih mau menambahkan skala bar ya bisa juga, cuma ini hanya pendukung ya. Tidak mesti juga kita bikin, hanya memberikan patokan presentasi ya. Ya kita bikin begini seperti ini saja ya. Langsung copy itu buat beberapa masuk langsung saja di sini. Bukti harusnya ada di atas supaya cukup 100 ya, nggak apa-apa, bisa di bawah saja ya supaya pas kelihatan titiknya. Dan setting ya, sekali lagi teman-teman, ini hanya file pendukungnya supaya gampang kita membaca datanya. Sampai 100% di mana 20% kita bisa lihat. Saya kira cukup sekian sampai di sini. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan bisa kita sertakan pada kolom komentar.